Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, larangan-larangan di dalam syariat, dan isinya 100 hadis. Dan sudah kita bahas kemarin sampai bab yang ke-7. Faqala al-muallif rahimahullah wa hafizah. Babun nahyi, bab larangan an sabqil imam, dari mendahului imam, bi ruku'in, baik dengan rukuk, au sujudin, atau dengan sujud, wa nahwihima, dan sebagainya. Artinya mendahului baik naik atau turun semuanya sama dilarang. An Anas radhiyallahu anhu qala, telah salat mengimami kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari. Falamma, maka tatkala qada, beliau menyelesaikan as-salata, salat, aqbala, menghadap, alaina, kepada kami, biwajhih, dengan wajah beliau. Faqala, lalu bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, ini sesungguhnya aku, imamukum, adalah imam kalian. Imam itu artinya apa? Ikutan, ya, saya ini ikutan kalian, orang yang diikuti oleh kalian. Karena itu fala tasbiquni, jangan mendahului saya, birruku'i, dengan ruku', ini yang pertama. Wala bisujudi, tidak pula dengan sujud, ini yang kedua. Wala bil qiyami, tidak pula dengan berdiri, ini yang ketiga. Wala bil insirafi, tidak pula dengan bubaran alias salam. Fa inni, maka sesungguhnya aku ini, arakum, aku melihat kalian, amami, di depanku, wa min khalfi, dan dari belakangku. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangan beliau, yaitu demi Allah. Lau, seandainya raaitum, kalian melihat, ma raaitu, apa yang saya lihat, yaitu apa? Surga neraka. La dhahiktum, sungguh kalian akan tertawa, qalilan, sedikit, wala bakaitum, dan sungguh kalian menangis, katsiran, banyak. Qalu, mereka bertanya, wa ma ra'aita, apa yang Anda lihat ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, ra'aitu, aku melihat, al jannata, surga, wan nara, dan neraka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita tasbiquni, mendahului imam. Larangannya di sini apa? Apakah haram ataukah makruh? Karena larangan ada dua macam, ada haram, ada makruh. Nah, di sini kita punya kaidah. Kaidahnya adalah an-nahyu fil ibadati lit tahrimi. An-nahyu, larangan, fil ibadati, dalam bab ibadah, lit tahrimi, menunjukkan haram. Berarti karena ini babnya bab ibadah, maka hukumnya apa? Haram. Jadi kalau ada orang sholat mendahului imam, dosa. Sholatnya sah tapi dosa. Jadi dia gabungkan dua, pahala dapat, pahala sholat, tapi dosa juga dapat, yaitu dosa mendahului imam. Nah, mana lebih besar ini, dosanya atau pahalanya? Wallahu a'lam. Kalau dosanya lebih besar, ya tekor, Pak. Sholat mestinya pulang bawa pahala, malah pulang bawa dosa, karena tekor. Nah, masalah dosa dan pahala ini kita nggak lihat, karena ini masalah gaib, ya. Sehingga kita harus berhati-hati, jangan sampai kita beribadah malah pulang bawa dosa karena tekor tadi. Kemudian di sini dikatakan, saya melihat surga dan neraka. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya Rasulullah matanya bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Artinya disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya mata saja, tapi juga telinga beliau.
mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain karena disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita temukan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula alla tadafanu." Kalau saya tidak khawatir bahwa kalian nanti tidak ada yang tidak ada yang berani untuk mengubur jenazah, la da'utullah ayyusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma'. Saya akan berdoa kepada Allah supaya memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang saya ini mendengar. Jadi siksa kubur itu Nabi mendengar, Pak. Ada orang teriak-teriak dalam kubur, Nabi dengar, tapi kita nggak dengar. Nah, kata Nabi, sebenarnya saya pengen doa kepada Allah, kalian juga ikut dengar. Tapi nanti kalau semuanya dengar, ada jenazah, nggak ada yang berani nguburkan, karena banyak yang teriak-teriak, jerit-jerit. Apalagi kalau kita kenal, wah kita nggak kundek ben gawe, jerit-jerit, aku yang sok ben mati piye. Akhirnya apa? Khawatir tidak ada yang berani menguburkan jenazah. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa jannah dan neraka sudah ada, karena sudah bisa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi annal jannata wan nara makhluqatani, bahwasanya surga dan neraka itu adalah sudah diciptakan, wa huwa qaulu ahli sunnah, dan ini adalah pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah, khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan pendapatnya mu'tazilah. Kalau mu'tazilah berpendapat surga neraka belum ada. Nah, padahal dalil-dalil sangat banyak sekali surga neraka sudah ada. Uiddat lil muttaqin, berarti sudah ada. Uiddat itu kan disiapkan, Pak. Allah saja mengatakan sudah disiapkan, malah mereka mengatakan belum ada. Ini gimana ya? Ngalor ngidul ini apa? Antara pendapat-pendapat kelompok sesat dengan dalil-dalil. Berikutnya yang kedelapan, babun nahyi, bab larangan an raf'il basar, dari mengangkat pandangan ilas sama'i, ke langit, fi sholati, pada saat salat. Ini berlaku hukum tadi ya, haram, karena ini babnya bab ibadah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna, sungguh betul-betul berhenti, aqwamun, beberapa kaum, yarfa'una, yang mengangkat absarahum, pandangan mereka, ilas sama'i, ke langit, fi sholati, di dalam salat. Atau kalau masih nekat, la tarji'u, pandangan itu tidak kembali, ilaihim, kepada mereka. Maksudnya apa? Akan buta matanya. Nah, kata-kata akan buta matanya ini menunjukkan bahwa ini adalah haram, karena diancam buta. Kalau melakukan sesuatu yang makruh itu tidak perlu diancam, maksudnya tidak berhak untuk diancam. Tapi yang melakukan yang haram, yang maksiat, ini yang perlu diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain kalimatnya adalah la tukhtafanna, atau la tukhtafanna, sungguh betul-betul akan disambar absaruhum, pandangan mereka. Disambar maksudnya tadi matanya sudah nggak balik lagi, nggak bisa melihat, jadi buta. Nah, maka ada dua lafal ya, mata tidak kembali atau mata disambar, maknanya sama, jadi buta. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis riwayat Muslim sahih. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya melihat ke arah langit itu bisa berpahala, bisa malah berdosa. Melihat ke arah langit dalam sholat dilarang, berarti dosa. Melihat ke arah langit di luar sholat untuk tafakkur, nah itu ibadah, Pak. Disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat rukuk terakhir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang-orang yang berfikir di dalam penciptaan langit-langit dan bumi sambil mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai pemelihara kami, engkau tidak menciptakan ini semuanya secara batil. Nah, otomatis kalau ngomong begini sambil lihat, Pak, karena hadza ini kepada sesuatu yang dia lihat. Dia melihat alam semesta ke arah langit, kemudian kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan ini juga sunnah Nabi setiap bangun tidur mengusap wajah supaya ngantuknya hilang, kemudian sambil melihat ke arah langit sambil membaca rukuk terakhir dari surat Ali Imran ini. Maka melihat ke arah langit bisa merupakan ibadah, tapi juga bisa merupakan maksiat, tergantung bagaimana melakukannya. 9.
Babun nahyi, bab larangan an qiraatil Quran, dari membaca Al-Quran fir ruku'i was sujud, pada saat rukuk dan sujud. Ini juga mirip dengan yang sebelumnya tadi ya. Baca Quran itu bisa ibadah, tapi membaca Quran bisa maksiat. Kok bisa Pak baca Quran maksiat? Karena dilarang malah nekat. Dan ini haram hukumnya, karena ini babnya bab ibadah tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan kasyafa, telah menyingkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitarata, tirai. Yang dimaksud tirai ini adalah tirai yang menutupi antara ruang tamu Nabi dengan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi nempel dengan rumah Nabi. Rumah Nabi ada dua pelong ya. Pelong satu untuk ruang tamu disebut hujrah, pelong satu lagi untuk ruang tidur disebut baitun. Nah, ini tirai yang ada di hujrah, di ruang tamu. Wan nasu, sementara orang-orang sufufun, sedang berbaris khalfa Abi Bakrin, di belakang Abu Bakar. Jadi diimami oleh Abu Bakar karena Nabi sedang sakit. Faqala, maka beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, innahu, sesungguhnya, lam yabqa, tidak tersisa, min mubasyiratin nubuwah, dari penggembira kenabian. Maksudnya sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi untuk menggembirakan mereka. Tidak tersisa illa kecuali ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Jadi dulu para nabi itu sering mendapatkan mimpi yang baik dari Allah, sehingga mereka gembira dengan dapat mimpi yang baik. Nah, sekarang itu yang tersisa dari yang diberikan kepada para nabi cuma satu ini ya. Kalau wahyu sudah nggak ada. Mimpi yang baik itu ada dua macam. Yang pertama, yarahal muslim, seorang muslim melihat mimpi tadi. Yang kedua, atau turalahu, dimimpikan untuk dia. Saya mimpi masuk surga, ini berarti yang pertama. Atau ada seseorang mimpi saya masuk surga, nah, itu berarti yang kedua ya. Yang mimpi bukan saya tapi orang lain. Ala, ketahuilah, wa ini, sesungguhnya aku, nuhitu, aku dilarang oleh Allah, an aqra'a, untuk membaca Al-Quran raki'an, ketika rukuk, au sajidan, atau ketika sujud. Nah, di sini meskipun yang dilarang Nabi nuhitu, tapi ini berlaku untuk seluruh umat. Jadi kita pun juga dilarang, Pak. Kaidahnya adalah at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u pengikut, tabi'un mengikuti. Jadi apapun yang berlaku untuk Nabi, maka pengikutnya terkena juga. Nabi dilarang syirik, ya kita juga nggak boleh syirik. Nabi dilarang baca Quran ketika rukuk sujud, sama juga kita. Kemudian beliau menjelaskan, fa'amar ruku', adapun ruku', fa'azzimu, maka agungkanlah fihi, dalam ruku' tadi, ar-Rabba azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rabb itu salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian orang mengatakan Rabb itu bukan nama Allah. Nah, itu perkataan yang salah ya. Jelas ini Rabb adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk asmaul husna. Wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu, maka sungguh-sungguhlah, fid du'ai, dalam berdoa. Faqaminun, maka pantas, ayyustajaba, bahwasanya dikabulkan, lakum, untuk kalian. Kenapa Pak sujud dikabulkan? Karena sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang lain, aqrabu ma yakunul abdu, paling dekatnya hamba kepada Allah, wa huwa sajidun, ketika sujud, fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Riwayat Muslim, ini hadis yang lain. Berarti ada dua perintah ya. Perintah yang dalam buku ini tadi, fajtahidu, sungguh-sungguh dalam berdoa. Perintah yang kedua, aksiru, perbanyak. Jadi sungguh-sungguh doanya dan diperbanyak doanya. Karena itu kalau teori saya, panjenengan ikut boleh, tidak juga enggak apa-apa ya. Ketika sujud itu tasbihnya satu kali aja. Habis itu sisanya untuk doa. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Kemudian doa. Rabbi zidni ilma, Allahumma zidni taqwa, Allahumma zidni yaqina, dan sebagainya. Ya, terserah doa apa yang kita inginkan. Karena ada perintah dari Nabi untuk aksiru, perbanyak. Jadi yang diperbanyak bukan tasbihnya, tapi doanya. Nah, sehingga tasbihnya cukup satu kali saja. Kalau cocok ya, kalau nggak cocok ya terserah. Kalau itu cuma pendapat saya, ya bisa benar bisa salah, tapi sudah sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah di sini doanya bebas Pak, tidak harus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi kalau bil lughatil Indonesia, dengan bahasa Indonesia doanya, maka di sini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan mamnu, dilarang. Kenapa? Karena sedang sholat. Sholat harus pakai bahasa Arab. Pendapat yang kedua mengatakan jaizun liman lam yuhsinil arabiyyah. Boleh bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi pendapat yang kedua ini longgar, Pak. Kalau panjenengan sujud pengen baca doa tertentu tapi nggak bisa bahasa Arabnya, ya sudah pakai Jawa saja. Boleh menurut pendapat yang kedua. Ya Allah, saya ngelamar sudah 10 kali ditolak niki pripun ya Allah. Tolong yang 11 ini diterima. Nah, misalnya begitu. Meh ngarapke kok angel les bahasa Jawa aja. Pas sujud nggak apa-apa karena apa? Itu yang waktu yang paling mustajab. Berikutnya yang ke-10. Babun nahi, bab larangan an bina'i, dari membangun al-masajidi, masjid-masjid, alal kuburi, di atas kuburan. Ini larangan pertama. Yang kedua, wattikhadi, dan mengambil atau membuat as-suwari, patung-patung fiha, di dalam masjid-masjid. Hanya kembali kemana ya? Masjid atau kuburan ini? Masjid mestinya ya. Wan nahyi, dan larangan anittikhadi, dari menjadikan al-kuburi, kuburan-kuburan, masajida, sebagai masjid-masjid. Ya, ini semuanya kembali ke masjid ya. Ini karena pembahasannya bab masalah masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummi Habibah dan juga Ummi Salamah, ini dua-duanya istri Nabi, zakarata, keduanya menyebutkan kanisatan, satu gereja, ra'ainaha, yang mereka melihatnya, bil Habasyah, di Ethiopia. Fiha, di dalam gereja tadi, tasawiru, ada patung-patung, li Rasulillahi, menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan patungnya milik Rasul, bukan gitu ya. Tapi li Rasulillah ini kembalinya kepada zakarota tadi ya. Zakarota, keduanya menyebutkan kepada siapa? Li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, ulaika, mereka itu yang buat patung-patung tadi, idza, apabila kana, adalah fihim, pada mereka, ar-rajulus saleh, ada orang yang saleh, famata, lalu dia mati, banau, mereka bangun, ala qabrihi, di atas kuburnya, masjidan, satu masjid, wasawwaru, dan mereka menggambar atau membuat patung, fihi, pada masjid tadi, tilka, ini tertulis tilki, salah. Mohon maaf, betul-betul tilki, mohon maaf. Kenapa tilki? Ya, karena yang diajak bicara perempuan. Jadi kalau yang diajak bicara laki-laki, tilka. Kalau yang diajak bicara perempuan, tilki. Tilki itu as-suwara, patung-patung. Ulaiki, sama ya. Ulaiki, mereka itu syirarul khalqi, jelek-jeleknya makhluk, paling jeleknya makhluk, indallahi, di hadapan Allah, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Nah, di sini yang berkaitan dengan bab adalah pada kata-kata banau, mereka membangun. Nah, berarti nggak boleh nih. Kuburan dibuat masjid, haram. Supaya boleh gimana? Kuburannya dipindah. Seperti Masjid Nabawi, itu kan asalnya kuburan, Pak. Kemudian kuburan-kuburannya dibongkar semua, dipindah, udah bersih, nah, baru kemudian bangun masjid, boleh. Larangan yang kedua adalah sawaru, membuat patung nih. Baik membuat patung di dalam masjid maupun di luar masjid, sama saja. Kalau dalam masjid pelanggarannya berarti dua. Pelanggaran pertama membuat patung, itu sudah haram. Pelanggaran kedua naruh patung di masjid, berarti kita akan menyembah patung tadi, padahal masjid itu hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau babnya tadi larangan membangun, satu, membangun masjid di atas kuburan, dua, membuat patung-patung dalam kuburan, yang ketiga adalah larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Sama sebenarnya menjadikan kuburan sebagai masjid dengan membangun masjid di atas kuburan. Bedanya kalau menjadikan kuburan sebagai masjid ini meskipun tidak ada bangunannya, Pak. Jadi ada kuburan, kemudian kita kalau sholat selalu berada di situ, menghadap ke kuburan tadi, itu nggak boleh. Meskipun nggak ada bangunan masjidnya, sama aja. Nah, jadi kalau yang pertama tadi dibangun berarti ada fisiknya. Kalau yang ini, yang ittikhad ini menjadikan sebagai masjid meskipun tidak ada fisiknya. Jadi ada fisiknya haram, tidak ada fisiknya juga haram, nggak boleh. Sholat jangan di kuburan. Hanya boleh kita sholat di kuburan dalam satu kondisi saja.
Kalau ada jenazah sudah dikuburkan, kita belum sempat mensalatkan. Nah, di situ berlaku kaidah khusus, yaitu boleh kita mensalatkan jenazah di atas kuburan. Tapi selain itu nggak boleh. Hukumnya haram salat di dalam kuburan. Berikutnya ke-11. Babun nahyi, bab larangan anil busaqi, dari meludah fil masjid, di dalam masjid, fis salati, baik di dalam salat, wa ghairiha, dan lain salat. Jadi masjid itu bukan tempat untuk sesuatu yang kotor. Ludah ini sepakat para ulama suci, Pak, tapi di masjid nggak boleh. Kenapa? Karena meskipun suci tapi kotor. Jadi kotor nggak berhak di masjid. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat busaqan, ludah, fi jidari, di tembok, al-qiblati, qiblat. Fahakkahu, maka beliau mengoreknya. Mengerik atau mengorek. Thumma, kemudian akbala, beliau menghadap ala nasi, kepada para manusia, faqala, lalu bersabda, idza kana, jika adalah ahadukum, salah satu kalian, yusalli, salat, fala yabsuq, maka janganlah meludah, qibala wajhihi, ke arah wajahnya, yaitu ke arah kiblat. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, qibla wajhihi, pada arah wajahnya, idza shalla, ketika dia salat. Jadi orang salat itu meludahnya tidak boleh kedua arah, ke depan nggak boleh, ke kanan nggak boleh. Kalau ke depan sama dengan meludahi Allah, karena orang salat menghadap kepada Allah. Kalau ke kanan sama dengan meludahi para malaikat, ya, karena di bagian kanan ada malaikatnya. Nah, untuk yang malaikat tidak ada di sini, saya tampilkan. Yaminihi malakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala an yaminihi, jangan juga ke arah kanan. Fa inna an yaminihi malakan, karena di arah kanannya ada malaikat. Depan nggak boleh, kanan nggak boleh. Berarti kemana? Wal yabsuq an yasarihi, silahkan meludahnya ke arah kiri, boleh. Dengan syarat kiri nggak ada orang, Pak. Ada orang yang nggak boleh sama. Au tahta qadamihi, atau di bawah telapak kaki. Fayadfinuha, setelah itu dia kubur. Ini berlaku untuk selain masjid. Kalau masjid ke arah kiri, ke arah bawah, semuanya nggak boleh. Jadi kalau di luar masjid, maka bisa kita ke kiri, bisa kita ke bawah. Kalau di dalam masjid, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke bawah. Kemana-mana nggak bisa. Bisanya di kantong ini. Nah, maka untuk masjid, jangan sampai mengotori masjid sama sekali, karena tidak diperbolehkan kita mengotori masjid meskipun hanya dengan ludah yang dia tidak najis. Upil juga sama, ya. Upil diudek-udek kemudian ditaruh di bawah karpet, ya, supaya karpetnya lebih lengket. Nah, itu nggak boleh. Ya. Ini takmirnya kurang lemnya, ini saya tambahi upil saya, nggak boleh, haram. Nah, kalau babnya tadi fil masjid, di dalam masjid, fis salati wa ghairiha, baik di dalam salat maupun di luar salat, ya. Karena masjid adalah tempat yang bersih, tidak pantas digunakan untuk perkara yang kotor. Maka masjid itu ada 3 perintah, Pak. Fil masjid thalathu umur, di dalam masjid ada 3 perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah tubna, dibangun. Kita disuruh untuk bangun masjid. Yang kedua, at-tanzif, dibersihkan. Jadi setelah dibangun, jangan hanya dipakai tok, tapi nggak pernah dibersihkan, harus dibersihkan. Yang ketiga adalah at-tatyib, diwangikan. Ini 3 perintah, semuanya ada dalam hadis yang sahih. Bangun masjid, membersihkan masjid, mewangikan masjid. Mewangikan termasuk misalnya kalau di Masjid Mujahidin ini biasanya hari Ahad, hari Jumat, ya, dikasih parfum, nah itu mewangikan. Atau misalnya di tembok dikasih parfum yang biasa nyemprot beberapa saat, setiap saat, nah itu adalah termasuk dari mewangikan masjid. Sehingga sebagian ulama itu berpendapat tidak boleh kentut di masjid, Pak. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan kentut di masjid haram. Ada yang berpendapat makruh. Pilih haram atau makruh, Pak? Angel ya, Pak, kalau haram, Pak. Pak jangan pas pengajian gini mau kentut izin saya. Nah, kalau ahli kentut berarti izin terus nih. Susah. Udah ikut yang makruh saja, ya. Karena kalau ikut yang haram jadi susah kita.
Tapi intinya perkara-perkara yang tidak bersih itu tidak pantas untuk ditaruh di masjid. Ini sudah jam 21.30. Kemudian apa ini? Kita lanjutkan insya Allah di waktu yang lain. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Ya, silakan. Dari mana ini pertanyaannya? Coba dari mana? Coba angkat tangan. Supaya kelihatan. Mau nggak Pak? Iya. Kalau sujud kita baca doa tapi doanya dari Quran boleh tidak? Misalnya Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku tambahlah untukku ilmu. Jawabannya adalah boleh kalau niatannya bukan tilawah. Jadi kembali kepada niatan. Niatannya kamu baca apa? Doa. Ya sudah, berarti jatuhnya doa. Niatanmu apa? Saya pengen baca Quran. Haram. Jadi sama-sama membaca Rabbi zidni ilma, bisa halal bisa haram. Halal karena dia niatannya doa, haram karena dia niatannya adalah tilawah. Maka di sini kembali kepada kaidah innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatkan doa jadi doa, niatkan tilawah jadi tilawah. Makanya para ulama berfatwa, kalau seorang wanita sedang haid dan kita mengikuti pendapat yang orang haid tidak boleh membaca Quran, maka perempuan itu masih boleh untuk membaca 3 kul pagi sore apabila niatannya adalah untuk penjagaan diri. Jadi kan Nabi mengajarkan kita wirid pagi sore baca 3 kul untuk apa? Penjagaan diri, ya, supaya dijaga dari perkara-perkara yang tidak disukai. Nah kalau niatannya tilawah nggak boleh, tapi niatannya penjagaan diri kata para ulama boleh, karena itu bukan nilainya bukan tilawah. Demikian ya. Ada lagi mungkin? Ya, silakan. Tidak apa? Jumatan. Ini saya tampilkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fatadhu ar-rak'atan. Kata Ibnu Mas'ud, man adraka minal jum'ah, siapa yang mendapati Jumatan 1 rakaat silahkan tambah 1 lagi. Artinya kalau hanya telat 1 itu masih dapat. Wa man fatathu rak'atan, siapa yang telat 2 rakaat fal yusalli arba'ah, silahkan salatnya 4 rakaat. Berarti yang tidak Jumatan salatnya menjadi 4 zuhur. Dan ini pendapat para sahabat, tidak ada yang mengingkari. Ibnu Mas'ud ketika mengatakan seperti ini tidak ada yang mengingkari, sehingga ini bisa disebut sebagai ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat. Kalau kita cari dalam kitab-kitab fikih, semua ulama mengatakan sholat sendiri pas Jumat ya jadinya 4 rakaat zuhur, kecuali 1 pendapat saja, kalau tidak salah adalah pendapat Dawud al-Zahiri atau yang lainnya, 1 orang saja yang mengatakan tetap Jumat 2. Tapi itu pendapat yang sangat lemah. Lemah kenapa? 1, menyelisihi seluruh para sahabat Nabi SAW. Karena ketika Ibnu Mas'ud berpendapat atau menyampaikan begini, tidak ada satupun sahabat yang mengingkari. Dan ini hadis riwayat Tabarani, sanadnya hasan. Kemudian kelemahan yang kedua adalah dia katakan sholatnya tetap 2 rakaat Jumat. Padahal Jumat itu disebut Jumat kalau jamaah, ada khutbahnya. Nah sementara dia sholatnya di rumah, itu bukan Jumat namanya. Jumat itu sholat yang khusus, sholat yang dipimpin oleh imam, ada khutbahnya. Kalau tidak ada khutbahnya itu bukan Jumat. Kalau sendiri-sendiri ya bukan Jumat namanya. Ya, maka Jumat itu ibadah khusus, sebagaimana kalau ada sholat gerhana, ada sholat jenazah dan sebagainya itu adalah ibadah-ibadah khusus yang tidak sama dengan sholat secara umum. Niatnya ya zuhur. Karena kalau dia tidak Jumatan itu sholatnya menjadi sholat zuhur. Seperti pas hari raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat. Tidak harus Jumatan kan kalau sudah Id kan. Nah, maka di rumah kita sholat sendiri 4 rakaat, niatnya bukan Jumat, karena tidak mungkin sholat Jumat dilakukan di rumah sendiri-sendiri, nggak ada. Sholat Jumat itu harus berjamaah. Berarti kalau di rumah namanya bukan Jumat.
Lah kalau bukan Jumat berarti apa sholatnya? Ya sholat duhur. Jadi asalnya sholat itu dalam satu hari itu adalah 5 kali, siangnya itu duhur. Tetapi kalau kita berada di masjid maka sholatnya menjadi apa? Jumatan. Bisa dipahami? Nggak, silakan. Tentang apa itu yang dikasih batu-bata apanya? Bangun kuburan. Oh, membangun. Ya. Ya. Hmm. Ya. Kalau dikasih batu bata apakah termasuk membangun? Tidak. Membangun itu ketika ada sesuatu yang ditumpuk sehingga menjadi bangunan. Ya, kalau orang ditanya ini apa? Ini bangunan. Nah, itu namanya bangunan. Yang dilarang juga tajsis. Tajsis itu kalau sekarang ya mensemen, ya, nggak boleh. Karena mensemen itu kan sifatnya apa? Lama atau apa namanya? Ya, menetap. Nah, adapun batu itu sifatnya tidak menetap, digajul ya hilang. Maka untuk batu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang di apa batu bata dikasih semen, itu yang dilarang. Jadi mensemen nggak boleh, kemudian membangun juga tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar batu saja, sebagaimana dilakukan di Saudi, yang saya lihat di sebagian foto itu adalah dikelilingi dengan batu. Tapi batu ini dipindah gampang. Nah, sebenarnya tidak termasuk membangun, tidak termasuk menlepo tadi atau mensemen. Ada lagi? Monggo Pak. Tapi masalah mendahului imam itu kadang-kadang imam itu belum sempurna, ini sudah berarti salah. Jadi geraknya makmum itu adalah kalau jidatnya imam sudah nempel di tanah. Sehingga ketika imam sujud itu hendaklah yang soft pertama di belakang imam itu lihat imamnya. Karena yang di soft kedua kan nggak kelihatan, Pak. Nah, sehingga kalau soft pertama sudah melihat jidatnya nempel, dia baru gerak. Ketika dia baru gerak, maka yang belakang-belakangnya juga ikut gerak. Nah, makanya perlunya orang yang di dekat imam yang paham. Syaratnya kan 2 kan, yang dekat imam kan. Orang sudah balik, kemudian orang yang paham. Kalau bahasa hadisnya itu yang cerdas nih. Cerdas itu yang saya pahami adalah paham maksudnya. Jadi bukan cerdas artinya kalau dulu pas sekolah itu ranking 1 terus, enggak begitu. Tapi maksudnya paham apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang sholat. Imamnya salah, dia harus bagaimana, paham. Tapi kalau nggak paham jangan dekat-dekat kepada imam, karena imamnya salah dia bingung sendiri. Akhirnya karena dia bingung sendiri, nggak ada yang membenarkan imamnya. Imamnya bacaannya salah, nggak ada yang membenarkan, gara-gara yang mendekat kepada imam adalah orang-orang yang tidak paham tadi. Sehingga jangan bergerak sebelum jidatnya nempel ke tanah. Karena itu paling bagus kalau imam, maka kita mengucapkan Allahu Akbar, barnya itu sesuai dengan ini. Sehingga makmum itu nggak usah melihat kepada imamnya, dia udah paham. Pokoknya kalau Pak Imamnya sudah berarti sudah jidatnya sudah nempel. Karena sebagian orang kan ada yang gerakannya lambat sekali. Dia sudah Allahu Akbar masih begini, Pak. Belum sampai nempel. Nah, kalau belum sampai nempel itu kita nunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Jadi yang jadi pedoman itu bukan Allahu Akbarnya, tapi apa? Nempelnya. Nah, maka paling bagus Allahu Akbarnya disamakan dengan nempelnya. Ada lagi? Silakan. Imamnya itu tapi dia baru mengucapkan Allahu Akbar. Itu imamnya yang salah ya. Semestinya itu Allahu Akbarnya pas turun. Allahu Akbar. Jadi ada 2 kesalahan ya. Kesalahan pertama mendahului imam, itu salah. Kesalahan kedua, imamnya menunda takbir, itu juga salah. Ada sebagian imam itu sujud dulu. Setelah itu baru Allahu Akbar. Saya tanya, kok ngopo kok takbir kok telat-telat nih? Supaya makmum nggak ada yang dahului saya. Nah, itu imam bodoh ya begitu. Makanya saya pernah nulis kan, kalau bodoh jangan jadi imam, ketok bodoh nih malan. Kalau bodoh jangan ceramah, ketok bodoh nih. Kalau bodoh jangan nulis, ketok bodohnya. Bukan berarti orang bodoh nggak boleh nulis, nggak boleh ceramah, nggak boleh imam. Tapi kalau mau tidak tampak bodohnya jangan maju, itu aja. Karena kalau kita maju sementara kita bodoh, ketok banget. Sehingga menulis itu juga ada waktunya. Belum saatnya menulis, jangan nulis.
Maka ada guru saya berpesan, sebelum usia 40 kamu jangan mentahdits orang, jangan mengadakan majelis sama hadis. Kalau sudah usia 40 baru silahkan mengadakan majelis sama hadis. Itu tujuannya seperti tadi, supaya jangan sampai kita itu belum ilmunya matang tapi sudah berani memposisikan diri sebagai seorang syekh yang mentasmi hadis, akhirnya malah menampakkan kebodohan dirinya sendiri. Ada lagi? Gitu kan? Kalau bersama itu dari awal sampai akhir yang dibersamai oleh makmum itu cuma satu, yaitu apa? Kenapa? Amin. Kalau mau ditambah satu lagi adalah Rabbana, bukan. Iya, amin, amin saja. Adapun salam itu sebenarnya bukan bersamaan, Pak. Salam itu adalah setelah imamnya mulai, kemudian kita memulai juga. Kalau bersamaan itu kan berarti nolehnya bareng, bukan begitu ya? Dia sudah noleh, nah baru kita mulai. Maka kata-kata salamna hina salama itu bukan berarti salamnya bareng betul-betul, bukan ya. Perhatikan penjelasan para ulama, yaitu kita memulai salam setelah beliau memulai salam, seolah-olah bareng, tapi sebenarnya nggak bareng ya. Kenapa nggak bareng? Karena didahului oleh imamnya dulu. Nah, kalau amin itu bareng ya. Jadi begitu waladhdallin, nah, siap-siap ya. Imam sudah A terdengar kan? Nah, maka kita bareng amin. Jadi para ulama fikih mengatakan dari awal sampai akhir tidak ada yang disyariatkan bersama dengan imam kecuali satu tok, yaitu amin. Selain itu nggak ada bareng. Sehingga kalau pertanyaan tadi, kalau bareng bagaimana? Ya tidak benar, karena itu tidak mengikuti. Namanya mengikuti itu bukan bareng, Pak. Bareng itu berarti begini ya, mengikuti itu di belakangnya begini. Beda antara mengikuti dengan berbarengan. Kalau hukumnya apakah makruh ataukah haram, saya belum pernah membaca di sini ya. Hanya saja yang perlu dipelajari lebih lanjut adalah apakah kemakmumannya sah atau tidak. Kalau kemakmumannya tidak sah, berarti dia dihitung sholatnya sendiri. Seperti gini ya, dalam mazhab Syafi'i tapi beda boleh ya. Imam dengan makmum, kalau cuma makmumnya satu orang, itu makmumnya harus lebih mundur dikit. Tidak boleh berjajar sama. Kalau maju maka batal. Kalau bersama begini maka tidak sah jamaahnya. Berarti sholatnya nilainya sendiri. Kalau mundur dikit begini yang sah sebagai jamaah. Ini mazhab Syafi'i. Nah, maka untuk masalah yang ditanyakan tadi perlu kita cek lagi dalam kitab-kitab. Apakah kalau membersamai gerakan imam itu jatuhnya jadi sholat apa? Sendiri. Nah, kalau jadi sholat sendiri ya rugi. Yang lain-lainnya dapat pahala 27, kita hanya dapat pahala 1 saja gara-gara membersamai imam tadi. Intinya jangan membersamai kecuali amin saja. Ada lagi? Ya silahkan, ada 2 silahkan. Kalau imamnya tidak baca amin, maka kita baca sendiri nggak apa-apa. Karena imamnya yang salah. Karena amin itu disyariatkan untuk imam dan makmum. Jadi imam itu diikuti kalau dia benar. Kalau dia salah jangan diikuti. Imamnya tengah-tengah sholat kemudian gini-gini. Ayo gen sehat sholatnya. Jangan diikuti, Pak. Oh dia salah diikuti. Mau nggak silakan? Kumis itu diperselisihkan apakah dicukur habis atau disisakan. Madhab Hambali dicukur habis. Madhab Syafi'i disisakan. Panjenengan madhabnya apa, Pak? Kalau panjenengan tidak melazimi madhab, berarti silahkan pilih. Mau dikepras habis silahkan, itu Hambali. Mau disisakan, itu adalah Syafi'i. Dua-duanya punya dalil. Jadi masing-masing punya dalil. Kalau Umar bin Khattab itu disisakan 1 siwak ini. Nah, kemudian yang lebih dari 1 siwak dipotong. Sehingga Sayyidina Umar itu terkenal kalau sedang marah itu melintir kumisnya. Nah, itu lagi marah betul. Maka kalau antum nggak ada kumisnya sama sekali nggak bisa melakukan sunnah Umar itu melintir kumis tadi. Maka silahkan disisakan kalau mau. Ada lagi? Iya monggo.
Memandang ke langit yang penting kita melihat, tidak harus dongak begini. Apa? Salah itu, nggak boleh. Jadi tidak harus langitnya, Pak. Maksudnya ke atas. Jadi orang sholat sambil gini salah, nggak benar. Sholat itu tok-tok, membungkuk. Nabi dulu sholat itu memandang ke langit karena dia merasa sedang menghadap kepada Allah. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, sejak turun ayat tadi maka taqta'a ra'sahu. Beliau menundukkan kepala. Sehingga para ulama katakan kondisi orang sholat itu seperti kondisi orang baca kitab. Baca kitab kita pasti begini ya, karena kitabnya berada di bawah kepala kita. Maka posisinya orang sholat sama dengan posisi orang yang baca kitab. Ada lagi? Ini silakan. Gerakan sholat memperlambat dari gerakan imam. Menunda ya, jadi tidak mengikuti imam, salah juga. Imamnya sudah sujud, dia masih duduk. Imamnya sudah duduk, dia masih sujud lama, salah, semuanya salah. Monggo Pak. Ya. Tidak harus melihat, yang penting mengikuti. Maksudnya mengikuti gimana? Tahu perpindahan imam. Nah, tahu itu bisa dengan dua cara, bisa dengan mata, bisa dengan telinga. Sehingga kalau imamnya terdengar sami Allahu liman hamidah, gak ada masalah. Dan itu kalau di area masjid dimanapun sah. Misalnya ada yang susah untuk masuk masjid, kemudian dia sholatnya di luar situ, karena susah masuk masjid, mungkin karena sakit bagaimana. Nah, selama dia masih mendengar suara imam, sah, nggak ada masalah. Meskipun dia sendiri di luar, sah. Tapi lebih afdalnya adalah kalau bergabung dengan jamaah. Sehingga itu hanya dilakukan kalau terpaksa saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.